Selamat siang para sejawat INAVRS. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan video dengan judul Double Trouble Nucleus dan IOL Drop. Kasus ini merupakan seorang laki-laki berusia 67 tahun datang dengan riwayat pasca operasi katarak 2 minggu yang lalu dan mengeluhkan mata masih terasa buram disertai rasa mengganjal pasca operasi yang masih menetap. Pada pemeriksaan saya dapati tajam penglihatan 0,15 dengan koreksi kacamata, tekanan bola mata dalam batas normal, kemudian segmen anterior didapati dalam kondisi afakia dengan pupil yang dilatasi kurang maksimal, walau telah diberikan obat mitiatikum. Pada pemeriksaan segmen posterior, retina kesan attach dengan kekuatan vitreous minimal dan juga nucleus fragment teridentifikasi di sisi inferior. Tidak ada kecurigaan adanya IOL di intravitreal. Saya diagnosis pasien dengan afakia akibat nucleus drop dan kita rencanakan operasi vitrektomi serta nucleus extraction. Saya berencana melakukan ekstraksi melalui limbus dengan pertimbangan diameter nukleus yang cukup besar. Saat ingin melakukan core vitrektomi, IOL teridentifikasi di anterior hyaloid. Operasi kita lanjutkan dengan core dan peripheral vitrektomi hingga sebersih mungkin dan dilakukan secara perlahan untuk mencegah jatuhnya fragmen nukleus ataupun IOL yang dapat mencederai makula. Setelah bersih dilakukan insisi kornea dan dilakukan pelebaran insisi sebagai jalur keluar nukleus dan IOL nantinya. Nukleus kita angkat menggunakan vitrektor mengandalkan vakum dan diletakkan di anterior chamber di atas iris. Setelah terposisi dengan baik, dengan menggunakan sendok nukleus, fragmen diekspresikan. Namun, akibat penekanan yang kurang terukur, terjadi kebocoran dan mengakibatkan hipotoni dan segera diatasi dengan mengaktifkan irigasi melalui kanula. Sisa fragmen dikeluarkan secara perlahan. Setelah fragmen habis, kita lanjutkan dengan mengeluarkan IOL. IOL kita keluarkan menggunakan forceps dengan menjepit pada area haptik. Namun, akibat posisi tangan yang kurang tepat, cukup menyulitkan proses pengeluaran IOL. Namun, secara perlahan berhasil dikeluarkan. Iris yang sempat prolaps dimasukkan kembali ke anterior chamber. Setelah masuk, kemudian dilakukan penjahitan kornea dengan benang nilon 10-0. Penjahitan dilakukan hingga kornea terkesan kedap. Setelah kornea terjahit, kita lanjutkan dengan pemberian laser 360 derajat pada retina. Setelah laser selesai, dilakukan iridotomi perifer untuk mencegah sekunder glaukoma, lalu diberikan karbakol untuk miosis dan memastikan tidak adanya iris yang terjepit pada bibir luka atau yang sempat terjahit sebelumnya. Setelahnya dilakukan fluid gas exchange dan operasi selesai dengan tamponade udara. Pada follow-up, tajam penglihatan kembali seperti sebelum operasi, yaitu 60-40 dengan koreksi, di mana segmen anterior dalam batas normal dengan segmen posterior juga didapati retina yang flat, makula cukup flat, jejak laser ditemukan baik. Diagnosis saat ini adalah afakia pasca vitrektomi akibat nucleus drop dan IOL drop, dan rencana selanjutnya adalah dilakukannya secondary implant. Pelajaran yang dapat saya dapati dari kasus ini adalah pengambilan analisis dan pemeriksaan yang detail perlu dilakukan untuk mencegah adanya kejutan dalam operasi. Kemudian pengaturan tekanan bola mata harus dilakukan dengan teliti untuk mencegah kolapsnya bola mata, khususnya jika ada manuver yang cukup menyulitkan. Lalu koordinasi antar kedua tangan, khususnya saat melakukan manuver, perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah cedera pada jaringan bola mata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.